terkait dengan akte kelahiran. Maka akte kelahiran ini setelah kami jemput bola, turun ke sekolah, turun ke kampung, turun ke distrik, pelayanan setiap saat di sini. Bahkan kami di sini bukan hanya pelayanan pada hari kerja, tetapi juga pelayanan pada hari-hari libur, hari raya, bahkan sampai hari Minggu kami pelayanan. Kenapa? Karena memang di Dukcapil itu tidak sama dengan dinas lain. Kenapa? Karena di Dukcapil itu merupakan satu kewajiban masyarakat, misalnya memiliki identitas penduduk. Iya, identitas kependudukan, baik itu data kependudukan dan data pencatatan sipil itu wajib. Nah, sehingga kenapa tadi saya sampaikan bahwa kami ini melayani lebih daripada pelayanan secara umum. Nah, saya kasih contoh, misalnya akte kelahiran. Akte kelahiran ini sebenarnya kami sudah buka di rumah sakit kerjasama. Jadi begitu lahir anak di rumah sakit, maka hari itu juga kami terbitkan akte kelahirannya. Entah dia mau lahir malam kah, subuh kah, lahir kah, malam kah, subuh kah, tetap kita terbitkan. Itu di yang kerjasama di rumah sakit, dan ada 5 puskesmas, Karangmulia, ya, Karangtumaritis, Wonorejo, dan Samabusa. Ada 5 puskesmas. Tetapi kita akan berusaha supaya ke depan itu semua puskesmas yang ada di setiap distrik, ya, bahkan setiap kampung. Kalau misalnya seperti di Makimi, kan puskesmas ada di SP 1, ada di SP 3, ada di SP 4. Nah, kita akan ke depan itu kerjasama untuk penerbitan daripada akte kelahiran, tetapi juga untuk data kependudukan lain, misalnya KTP. Nah, kalau KTP itu misalnya ada yang sangat mendesak di puskesmas atau di rumah sakit, mungkin mau dirujuk, maka pada hari itu misalnya dia harus dirujuk pada hari Senin subuh, berarti setengah 6 kan. Nah, kalau setengah 6 berarti hari Minggu kita cetak KTP-nya atau data yang mendukung sehingga dia bisa selamat kalau dia dirujuk. Tapi ini sifatnya mendesak. Iya, sifatnya mendesak. Iya. Berarti kami harus siap. Tidak ada istilah kalau di Dukcapil itu tidak usah, karena bukan hari kerja. Karena kami juga dituntut dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini dari Dirjen Dukcapil, setiap saat kami disurati bahwa di Dukcapil itu pelayanan pada hari raya apabila ada kebutuhan yang mendesak. Hari raya artinya hari Sabtu kah, hari Minggu kah, pokoknya hari tidak kerja tetapi kami harus kerja. Nah, berkaitan dengan akte kelahiran, memang kami di sini kami target sesuai dengan program kami bahwa tidak ada anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Kalau bisa kita mencapai ya 90 sekian persen, karena 100% itu kalau di akte kelahiran tidak bisa. Saya kasih contoh, misalnya kita katakan bahwa jam ini sudah 100%, tetapi mungkin 1 jam kemudian ada lahir di rumah sakit, ada lahir di kampung, ada lahir di pedalaman, di daerah 3T. Berarti kan tidak bisa 100% sebenarnya kalau kita bicara 100%. Jadi kita jujur saja, kalau data kependudukan ini ya susah kita target bahwa 100%, tetapi kalau kita target maksimal misalnya 90 sekian persen boleh, ya. Sehingga kami menindaklanjuti apa yang kami programkan, ya, setelah saya ditunjuk selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, maka saya akan bersama-sama dengan teman betul-betul itu kita kerja keras. Sekalipun di sini misalnya ya harusnya ada insentif atau ada lembur, tetapi kami komitmen bahwa kami tidak tujuannya ke situ, tapi tujuan kami untuk pelayanan sehingga data
akte kelahiran yang Bapak tanyakan tadi sungguh-sungguh menjadi lengkap dan tidak ada persoalan bagi anak-anak, baik itu mau sekolah atau terdata sebagai warga negara yang ada di Kabupaten Nabire. Mungkin itu kalau akte kelahiran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan identitas kependudukan digital, ya kami akan berusaha setiap hari kami buka juga, ya. Tapi ya itu minat masyarakat ini sebenarnya masih belum maksimal. Belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Yang pertama karena dipengaruhi oleh jaringan, ya, di daerah-daerah kampung-kampung ini, ya, karena jaringan tidak maksimal sehingga kita buat untuk IKD untuk masyarakat, tapi masyarakat kalau kami di kampung ini kami tidak bisa pakai karena ya jaringan yang tidak maksimal. Lalu berkaitan dengan masyarakat yang bisa mau untuk diberikan daripada identitas kependudukan digital, maka kami setiap saat melakukan, tapi memang tidak segampang itu karena masyarakat sendiri yang tidak terlalu punya minat di situ. Tetapi kami akan berusaha terus menerus, baik itu di sekolah, ya, guru-guru, juga di dinas-dinas. Nah, setelah selesai pilkada ini, karena kami jujur saja disibukkan juga dengan data kependudukan pada saat pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, maka memang kami tetap melayani IKD, tetapi kami tidak turun di lapangan. Ya, semoga ini kami akan programkan karena kami mau supaya betul-betul itu data kependudukan di Gambire menjadi data real, ya, walaupun tadi saya katakan tidak bisa 100%, tetapi kami berusaha sehingga baik itu lewat IKD, KTP elektronik dan lain-lain, maka pasti kami akan berusaha untuk tingkatkan, dan semoga tahun depan saya akan programkan bahwa data kependudukan yang ada di Nabire ini meningkat, ya paling tidak mencapai di atas 200.000, karena memang faktanya bahwa penduduk di Nabire banyak, hanya mungkin beberapa puluh tahun yang lalu kan artinya tidak dimaksimalkan bagaimana untuk memberikan pelayanan prima sehingga masyarakat bisa memiliki semua data kependudukan dengan data pencatatan sipil. Tapi jadi, Pak Kadis optimis ya, tetap akan mencapai target yang terbaik ini. Ya. Entah di tahun ini atau tahun depan, tapi program IKD ini tetap dia berlanjut terus. Tetap, ya, kita berlanjut terus. Hanya memang itu kalau kita katakan bahwa harus misalnya di atas 90%, kayaknya tidak bisa karena penduduk Nabire ini masih banyak berada di daerah-daerah 3T, dan masyarakatnya juga tidak semua punya HP Android. Ya, masih kebanyakan kalau di kampung-kampung HP-HP yang kecil biasa, itu yang tidak punya kamera, karena katanya menurut masyarakat kampung bahwa itu lebih bagus katanya buat apakah sinyalnya itu. Nah, tetapi kami berusaha, Pak. Ya, kami berusaha untuk memprogramkan IKD, tetapi juga data-data lain kami akan maksimalkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.